Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah. Saat ini kita akan melanjutkan belajar kita akhlak. Dan Buya ingatkan untuk yang kesekian kalinya, sebanyak apapun ilmu yang engkau dapat, jika tidak dibarengi dengan akhlak, maka akan menjadi ilmu yang sia-sia, ilmu yang tidak bermanfaat. Guru mulia Habib Hasan Baharun mengingatkan dengan bahasa sederhana, kalau ilmumu tambah 1 kilo, akhlakmu harus tambah 2 kilo. Ini lanjutan belajar akhlak. Tidak cukup kalian belajar ilmu fikih, usul fikih, tafsir, usul tafsir, hadis, usul hadis, ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau tidak dibarengi dengan akhlak, tidak ada guna ilmu itu. Dan akhlak itu luas sekali, anakku semuanya. Kita kan dalam silsilah ya. Sudah khatam pun, setelah selesai kita balik lagi. Kita pernah bahas akhlak kepada Allah dan Rasulnya, sudah pernah juga. Pada orang tua juga pernah, pada saudara. Akan tapi terus, harus kita ulang dan ulang, kita ingatkan dan ingatkan. Kadang kita sering lupa dan lalai. Biarpun ilmu sudah ada, kadang lupa. Kalau ilmu ada lupa, seperti orang tidak punya ilmu. Maka perlu diingatkan. Jika pada pertemuan yang lalu, Buya membahas masalah apa, nak? Akhlak kepada Rasulullah. Diamalkan. Akhlak kepada Rasulullah diamalkan. Membaca sholawat yang banyak. Dan diulang lagi itu. Ilmu yang kemarin diulang lagi. Seminggu berapa kali kamu mengulang itu pengajian? 3 kali minimal. Supaya terasa di hatimu. Malam ini Buya akan bahas tentang akhlak lanjutannya. Akhlakmu kepada orang tuamu. Masya Allah. Sehebat apapun dirimu, nak, pinter, alim, hafal Quran dalam waktu singkat, fikihnya menguasai, hadisnya menguasai, tapi kalau tidak baik kepada orang tuanya, maka tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Maka dari itu, kalian harus benar-benar ini dengan orang tuamu. Dengan orang tua kalian harus benar-benar baik dan baik dan baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah merupakan keputusan dari Allah. Bahwasanya tingkat pertama berbuat baik adalah kepada Allah, beribadah kepada Allah.
Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Pernah Buya sampaikan juga di majelis ini beberapa waktu yang lalu, tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia orang yang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua. Dan gak ada yang bisa menolongnya. Hati-hati nak. Biarpun katanya dia cerdas, nggak akan berguna itu semuanya. Punya ilmu banyak, tapi dengan orang tuanya nggak baik, nggak bisa. Bahkan kalau kalian ingin tahu nasibnya anak-anak zaman sekarang itu, masa depannya belum kita tahu. Tapi kita bisa menduga adalah dengan perilakunya dengan orang tuanya. Kalau dengan orang tuanya baik, maka ketahuilah masa depannya adalah cemerlang. Masa depannya cemerlang dengan orang tua. Bahkan dikatakan, biarpun orang kafir, ya ingatkan berkali-kali. Biarpun orang kafir, kalau dia baik dengan bapak ibunya dengan tulus, dengan benar, maka Allah akan balas kepadanya kebaikan. Hanya karena dia orang kafir, dibalas hanya di dunia, di akhirat mah nggak dapat. Akan sukses di dunia, punya keluarga menyenangkan, baik, tapi ujung-ujungnya karena tidak beriman, ya tidak ada surga bagi dia. Begitu pentingnya berbuat baik kepada orang tua anak ya. Biarpun orang kafir, kalau dia baik dengan orang tuanya, Allah akan beri kepadanya kebaikan, tapi di dunia saja. Kita orang beriman nak. Biarpun beriman, kalau nggak baik dengan orang tuanya akan sengsara di dunia dan di akhirat. Hati-hati nak. Maka semuanya koreksi ya, yuk koreksi yang benar. Jangan ada berani ngangkat suara. Masya Allah. Ada santri bertahun-tahun mondok, ibunya datang dibentak. Ibunya nggak bisa kunjung, biasanya sebulan ini datang nggak datang dimarahi ibunya. Ini anak santri model apa itu? Dengan orang tuanya ngangkat suara keras-keras. Jadi sebetulnya belajar itu nggak susah nak. Jadi ada keberkahan orang tua. Kalau kalian penuh berkah, karena kalian baik dengan orang tua kalian, semuanya dimudahkan. Belajar mudah, fahamnya gampang, ngamalkan ilmu gampang, hidupmu akan baik nanti. Lestari, sejahtera, tentram di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya ada nasib buruk nak. Orang tua ada dua model. Insya Allah masalah nasihat kepada orang tua ini panjang nak. Insya Allah tidak cukup hari ini, akan dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada anak punya orang tua, ada dua model. Yang pertama orang tuanya baik sekali. Yang kedua orang tuanya tidak baik. Ketahuilah bahwa biarpun orang tua itu tidak baik, seorang anak tidak boleh jahat kepada orang tuanya. Tidak boleh membalas kejahatan. Orang tua adalah orang tua. Sejelek-jelek apapun orang tua tetap orang tua. Jangan melawan pada orang tua. Jangan mengangkat suara. Jangan ribut dengan orang tua. Makanya sifat perilaku kepada orang tua. Anak-anak zaman ini juga nasib. Nak. Adakah nasib kulitnya putih, sawo mateng, hidung mancung, tidak mancung, mata sipit, mata lebar. Ini semua kan nasib ya. Di dunia, di akhirat, surga. Bagi ahli iman yang baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada orang tua, baik kepada sesama. Termasuk nasib juga itu, nah hati-hati. Makanya lihat nasibmu hari ini. Lihat nasibmu. Nasibmu itu dimudahkan oleh Allah atau tidak untuk berbuat baik pada orang tuanya. Maka tadi orang tua ada dua model. Yang pertama orang tuanya baik, yang kedua orang tuanya nggak baik. Sekarang nasib buruk betul, nasib buruk, nasib buruk, nasib buruk.
Seorang anak yang orang tuanya baik, tapi dia jahat sama orang tuanya. Wah, nggak bakal bahagia itu. Sengsara dunia akhirat. Biarpun katanya mondok, ngafal Quran semuanya, tidak akan sengsara manusia ini. Hati-hati nak dengan orang tua. Makanya Buya selalu ingatkan orang tuamu, orang tuamu, orang tuamu, orang tuamu. Buya pun tidak ada guna ngajar kalian kalau kalian kurang ajar sama orang tua kalian. Ada, Masya Allah, orang tuanya baik. Tapi dia jahat. Ngomong kasar sama orang tuanya seenaknya. Mentang-mentang orang tuanya baik. Mentang-mentang orang tuanya penyayang. Malah sewenang-wenang. Nggak bisa bahagia, itu juga nasib, nak. Nasib buruk itu bagi sang anak tersebut. Ada nasib baik. Sampai diceritakan seorang kafir, nak. Orang kafir. Dia sukses di masa tuanya, dilacak bagaimana masa kecilnya. Seorang perempuan, dia cacat tangannya sebelah. Rupanya tangannya sebelah cacat karena dulu dipukuli oleh ibunya. Dipukuli oleh ibunya, sakit sampai tangannya itu cacat. Tapi dia selama dipukul ibunya tidak pernah marah. Bahkan di saat dia mulai sukses umur 20 ke atas, mulai 20 mulai sukses, ibunya stroke. Dia tambah sayang dengan ibunya. Padahal tangan sebelahnya itu cacat gara-gara ibunya, nggak ada dendam kepada ibunya. Dia nasib baik bagi dia. Cuman karena dia tidak beriman, baiknya hanya di dunia. Diberi kesuksesan di dunia, urusannya baik semuanya. Diberi oleh Allah keluarga yang baik, suami yang baik, semuanya baik. Cuman di akhirat nggak punya apa-apa dia, karena tidak beriman. Lihat, padahal ibunya jahat, ibunya memukuli, tapi dia baik sama orang tuanya. Itu nasib. Makanya jangan sampai ada di antara kalian nasib jelek. Ibunya baik, suka ngomong kasar, marah dengan ibunya. Mau jadi apa anak kamu, nak? Makanya sengaja Buya tegasi masalah ini, Buya. Buya akan sedih, nyesel kalau tiba-tiba ada anak yang jahat sama ibunya. Kasar sama ibunya. Mungkin ada yang punya bapak tidak baik dan sebagainya. Tidak bisa mencintai mungkin, tapi bukan berarti tidak bisa berbakti, tidak bisa berbuat baik. Baik harus dipaksain. Maka beruntunglah jika kalian seorang anak punya orang tua baik-baik, Masya Allah. Syukuri. Semoga kalian adalah anak-anak yang punya masa depan baik di dunia dan di akhirat. Berkat orang tua kalian. Ada anak subhanallah, ada kalau sama orang tuanya yang mukul-mukul. Kalau minta mukul-mukul, minta marah, ketahuilah. Kalian bisa tahu itulah orang yang nasibnya bakal sengsara nanti. Kalau tidak segera tobat. Bentak-bentak, marah-marah kepada orang tua. Nggak bisa ditolong. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu dzambin yuakhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati. Semua dosa itu Allah tunda di hari kiamat hukumannya. Illa uquqal walidaini fa inna Allah yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Kecuali durhaka kepada orang tua akan didahulukan hukumannya di dunia, akan dibikin sengsara di dunia oleh Allah.
Gara-gara orang tua. Nggak bisa bahagia, nggak bisa bahagia. Biarpun ditolong oleh siapapun nggak bisa. Dinikahi oleh seorang raja pun tetap sengsara dia. Biarpun nemu gunung emas tetap sengsara dia. Kalau dia punya istri yang baik, maka ketahuilah akan diberi oleh Allah anak yang jahat. Istrinya baik, anaknya baik, akan dikirim oleh Allah kawan yang jahat sama dia. Pokoknya harus dihukum orang durhaka pada orang tua. Nggak bisa tidak. Hati-hati, makanya segera tobat. Kalau ada di antara kalian kalau ngomong sama orang tuamu dengan bahasa kasar dan sebagainya, berubah. Nanti ada poin-poin selanjutnya insya Allah. 1, 2, 3 seperti yang pernah biasa sampaikan. Ini adalah muqaddimah. Agar kalian paham begitu pentingnya berbakti kepada orang tua. Orang tua. Melahirkanmu taruhannya nyawa. Itu nasib, betul nasib. Makanya kalau sudah ada anak jahat sama orang tua, nggak bisa ditolong. Makanya jangan menikah dengan orang yang durhaka kepada orang tuanya, akan membawa petaka di rumahmu sendiri. Jangan mau menikah dengan laki-laki, kamu anak gadis solehah. Tak ada calon suaminya sama orang tuanya hormat, tidak menghargai, nah ini percuma. Jangan menikah dengan dia. Kalau menikah dengan dia akan membawa malapetaka di dalam rumah. Nah ini mumpung kalian masih belajar, nah ya. Yang benar dengan orang tuamu, yang baik, luar biasa. Orang tuamu bekerja di rumah. Kalian enak-enak di sini. Makanya termasuk bakti pada orang tua adalah kalian serius belajar di sini. Sebab kalian dikirim oleh orang tua kalian untuk benar di sini, nak. Untuk baik, nak. Jadi gitu ya, nak ya. Semuanya. Koreksi dirimu dengan orang tuamu. Yang biasa ngomong kasar berhenti. Percuma nggak bisa nolong. Bahkan kalaupun kalian belajar dengan wali kutub pun tetap saja, nak. Karena urusanmu dengan orang tuamu. Diajar oleh Nabi sekalipun tidak. Karena kalian melanggar Nabi. Nabi yang menyuruh kalian baik-baik sama orang tua kalian. Ada manja yang salah, manja yang berlebihan. Sama orang tuanya manja, Masya Allah. Pernah Buya ceritakan tentang satu anak yang sekolah. Anak sekolah di SMP di luar. Sekolah SMP di luar. Yang naik sepeda, masih ingat. Di hatinya ada ibundanya. Dia sangat mencintai ibunya. Ingin selalu berbakti pada orang tua dan tidak ingin merepoti orang tuanya. Dia suatu pagi lagi sarapan pagi. Lagi sarapan begitu disamperin sama kawannya. Ayo cepat berangkat, waktu sudah siang, nanti telat. Akhirnya dia melihat jam sudah memang siang, buru-buru dia mencuci tangan. Langsung ngambil tas, salaman dengan ibundanya, lalu berangkat sekolah. Sampai di sekolahan, temannya masuk kelas, tiba-tiba dia balik lagi keluar naik sepeda. Pulang, tidak lama kemudian balik lagi. Temannya bingung bertanya, kenapa kamu tadi pulang? Sudah nyampe sekolahan, kenapa pulang lagi? Ada yang ketinggalan? Enggak. Terus kamu kenapa pulang? Coba dengar jawabannya sederhana. Tadi, waktu kamu meneriakin aku, ngajak aku berangkat sekolah, kamu bilang waktu sudah siang aku kan lagi makan. Cuman karena aku buru-buru setelah makan, aku cuci tangan, kemudian aku ngambil tas, aku pergi. Aku salaman ibuku, aku pergi. Aku lupa, kalau piring tadi belum aku cuci, aku tidak rela jika yang mencuci piringku adalah ibundaku. Bayangkan, dia tidak sekolah agama, nak. Bukan anak santri seperti kalian dia. Tapi hatinya hidup. Piringnya dicuci ibunya nggak rela. Makanya kalau kamu nanti pulang Ramadan apa libur pulang, awas nak. Ngabdi kepada orang tuamu. Jangan repotkan orang tuamu. Itu hati yang hidup, nak. Piringnya nggak tega dicuci oleh orang tuanya. Apalagi bajunya. Kamarnya kamar sendiri. Tapi ada anak manja mentang-mentang di pondok. Ini seolah-olah di pondok ini demi kepentingan ibunya. Kepentinganmu nak di pondok ini. Sehingga kalau pulang ke rumah manjanya luar biasa.
Teriak sama ibu, ibu beli ini kalau enggak kamu mondok lagi. Ibu ngancam sama orang tuanya. Nggak bisa bener, nggak bisa baik anak seperti itu. Ngancam orang tuanya. Orang tua diancam. Mondok ini kepentinganmu nak. Agar kamu berakhlak mulia dekat pada Allah dan Rasulnya. Agar terjaga. Tapi sampai di rumah tak tahu sewenang-wenang dengan ibu bapaknya. Hati-hati nak. Nggak bisa. Maka dari itu ini selalu Buya nasihatkan. Buya ingin semuanya sukses. Buya ingin semuanya berhasil. Maka dengan orang tua. Orang tua. Enak ya. Jangan kasar. Kalau minta, pakai bahasa yang sopan. Masih ingat nasihat beberapa poin? Mungkin saya kasih 1-2 poin hari ini. Jangan mengangkat suara di depan hadapan orang tuamu. Yang pertama, jangan mengangkat suara. Kalau bicara yang lembut. Baik ke telepon atau sebagainya. Jangan dianggap sepele. Nah, urusannya kebahagiaan hidupmu yang panjang di dunia dan di akhirat. Nanti Allah akan kirim, kalau kamu laki-laki, Allah akan kirim istri yang solehah. Karena kamu benar dengan ibumu. Kalau kau wanita, maka akan dikirim suami yang soleh. Kemudian diberi baik anak yang soleh. Karena kamu baik sama orang tuamu. Kalau tidak baik sama orang tua, lihat belum apa-apa sudah sengsara, hidupnya sengsara, capek. Orang tua kok. Dilawan, na'udzubillah. Jangan mengangkat suara nak. Kalau ngomong dengan orang tuamu, jangan mengangkat suara nak. Yang lembut. Bahkan sampai dikatakan kalau ada seorang anak di saat berbicara mendekatkan mulutnya ke telinga ibundanya sehingga ibundanya tidak perlu menoleh, maka saat itu dia seperti mendapatkan pahala orang jihad di jalan Allah. Kalau ada seorang anak yang ibundanya lagi berbicara kemudian dia mendekatkan telinganya sehingga ibundanya tidak perlu mengangkat suara, maka dia seperti orang jihad di jalan Allah. Indahnya pemandangan itu, ibunya ngomong langsung mendengar, Umi apa-apamu? Allah. Yang kedua, jangan suka perintah ke orang tua. Ada 10 poin, ya, tidak semuanya boleh berikan hari ini. Biar kasih selingan. Jangan merintah ke orang tua. Kalaupun kalian menginginkan sesuatu anakku yang soleh-solehah, bilang Umi, bahasanya sudah lembut. Umi kapan ke pondok? Umi kapan jenguk? Minggu depan nak. Umi bisa minta tolong Umi. Gitu. Minta tolong apa nak? Baju saya ketinggalan Umi. Maafin Mi ya, tolong Mi ya Allah. Bahasanya yang lembut. Mi bawain ya. Bawain ya, bawain, nyuruh pada orang tua. Enggak ma. Santri yang beradab. Minta tolong Umi setelah betul-betul dipenuhi oleh ibundanya, makasih Umi. Makasih Umi. Makasih Abah. Makasih Ayah. Ibu. Terserah. Sesuai dengan panggilanmu. Ingat nak. Tidak ada yang bisa menolong seorang anak yang tidak baik sama bapak ibunya. Enggak ada yang bisa menolong. Ada seorang laki-laki, seorang perempuan. Laki-laki dia. Laki-laki tidak baik sama ibunya. Dia sukses. Karena dia sukses, ya, dia mengambil perempuan yang sangat baik sekali. Bayangkan. Akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang sangat baik, sangat solehah. Sangat solehah. Tiba-tiba apa? Setelah nikah, laki-laki itu diberi oleh Allah rasa tidak senang dengan istrinya. Padahal istrinya juga orang yang cantik, solehah dan baik. Allah cabut rasa senangnya sehingga dia ingin meninggalkan perempuan tersebut. Lihat, kenapa? Karena Allah akan siksa dia, akan ketemu dengan perempuan yang jahat. Padahal dia dapat perempuan yang
baik dan soleha. Allah menjaga perempuan soleha. Karena durhaka pada orang tua. Dia suka jahat sama ibunya. Padahal perempuan itu pilihan, bukan nih, perempuan itu sangat baik, luar biasa. Pilihan perempuan, pilihan betul. Cuman Allah cabut rasa cinta di hatinya. Lihat, begitulah mudah Allah kalau menyiksa seorang. Setelah dia tidak cinta, lalu dia ingin keluar, lalu betul pisah, akan mendapatkan istri yang bisa menyiksa dia. Hati-hati. Begitu mudahnya kalau Allah menghukum. Makanya kalau ada anak tidak baik sama orang tuanya, waduh, hati-hati, capek. Jangan nikah dengan dia, jangan kau ambil menantu dia. Makanya penekanan betul di sini. Biar tekankan masalah ini, nak. Karena biar tidak ingin ada yang lepas di antara kalian. Biar tidak ingin hidup kalian tidak senang, tidak bahagia. Ini kan kunci. Allah nggak bohong, Nabi Muhammad nggak bohong. Kalau disebutkan keberkahan dari situ, ya akan keberkahan, ada keberkahan nanti. Nanti akan Buya jelaskan yang namanya durhaka kepada orang tua itu halus. Durhaka halus. Ya nak ya. Anda tidak sadar ternyata dia sudah durhaka pada orang tuanya. Kalau dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Uffin itu ngomong gimana sih uffin itu? Kalau diajak ngomong sama orang tuanya itu dia mau ngomong tapi kurang nyenengin mukanya. Ya. Itu sudah dianggap durhaka. Awas hati-hati. Apalagi ngomong kasar sama orang tua, nyakiti sama orang tua, bakal sengsara manusia itu. Mungkin ada di antara kalian pernah ngomong kasar ke ibunya. Saat ini tobat, nak. Saat ini tobat. Mulai malam ini sudah. Kapan telepon pada ibundanya minta maaf seperti yang pernah Buya nasihatkan ada 5 hal ya. Jangan lupa untuk minta maaf, ya enggak? Masih ingat 5? Nanti diulang lagi nanti. Kalau telepon orang tuanya pertama terima kasih, kemudian minta maaf, kemudian minta doa, kemudian apa? Dan seterusnya minta ridho. Minta maaf. Kalau kalian tidak segera tobat, yang punya masalah dengan orang tuanya, tidak akan lestari hidupmu, tidak akan baik hidupmu. Dan Buya pun gagal didik kalian, kalau sama bapak ibu kalian nggak baik, gagal Buya, gagal, semuanya gagal. Karena apa? Kalian, maka anak itu, tubuhnya yang sudah mulai lemah. Ibundamu, ayahandamu itu nak. Sekali saja kalian lupa bermasalah dirimu, doakan orang tua. Ini yang sering dilupakan, nak. Nasihat seperti ini. Justru kalau Buya lupa rugi. Buya tidak bisa mendidik kalian. Biarpun kalian bisa menghafal Quran dengan cepat, ada yang 1 tahun hafal, 2 tahun hafal. Tapi kalau sama orang tua nggak benar, Buya gagal mendidik kalian. Kalau pas kunjungan, ibundamu nanti ayahandamu kunjung. Buktikan kalau kalian sudah memulai. Kalau sudah kalian nyenengkan orang tuamu, akhlakmu baik, ucapanmu baik, perilakumu baik, orang tuamu senang, pintu langit dibuka, dikabul doanya, keberkahan dikucurkan untukmu. Enak ya? Ini nasihat Buya untuk kalian hari ini, malam ini adalah bagaimana kalian baik dengan orang tua kalian. Bagi orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Kalian tinggal di tempat ini pun merupakan bekti yang luar biasa. Mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Ada yang dulu pernah kasar, belum pernah minta maaf dan sebagainya. Saat inilah waktunya kalian minta maaf. Dengan cara apa? Kalian mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ayahandaku ya Allah. Angkat derajat, berikan kasih sayangmu. Terus mendoakan. Ingat. Agar semakin berkah hidupmu. Biarpun orang tua sudah tidak ada, tetap ada cara berbakti.
Di antaranya mendoakan. Ya, mendoakan orang tuamu yang telah meninggal dunia. Dan kamu niati semua kebaikanmu ini adalah akan mengalir kepada orang tuamu. Semua kebaikan yang terjadi saat ini, yang orang tuanya sudah tidak ada, niat untuk menyenangkan orang tua. Ya Allah, aku ingin belajar untuk ilmu agar orang tuaku senang. Karena aku adalah anaknya. Pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Terus kalian ngaji, ingat orang tuamu. Ya, sholat, ingat orang tuamu. Hafalan, ingat orang tuamu. Masya Allah. Hebat. Itu orang tua yang langsung merasakan. Sebetulnya kalau orang tuamu sadar, orang tuamu tuh Masya Allah saat ini beruntung sekali punya anak seperti kalian. Pahala terus mengalir. Hanya karena orang tuamu itu masih hidup saja tidak merasakan pahala itu. Semoga panjang umur. Kalau sudah meninggal akan menemukan pahala. Jika duduk di sini pahala. Sholatmu jadi pahala untuk orang tua. Enak ya? Koreksi semuanya nak ya, pelan-pelan. Ini silsilah panjang, nanti ada akhlak kepada guru ya. Akhlak kepada kawan ya. Sekarang akhlak kepada orang tua. Pelan-pelan, yang penting kalian rasakan, ini ilmu nak. Urusanmu dengan Allah lah ya. Ada orang berbakti basa-basi lah ya. Nggak diterima oleh Allah, ada orang baik kepada orang tua. Oh baik. Tapi niatnya busuk. Kenapa? Agar sertifikat rumahnya diberikan kepada dia. Agar diberi imbalan dunia, na'udzubillah. Tidak. Kalau ada anak berbakti semacam itu nggak akan dapatkan apa-apa dari Allah. Kalau baik betul-betul karena Allah. Cukup nak ya? Sampai di sini dulu nak, nanti dilanjutkan, masih panjang kisahnya. Buya pengen sedikit ini kalian ulang nak, orang tuamu. Kalau berdoa kau baca wajahnya, keriput wajahnya, rambut yang memutih. Lihat. Ibundamu yang melahirkanmu, ayahandamu yang membiayaimu, terus ingat. Kalau sudah benar-benar Allah mudahkan kalian untuk berbakti, berarti telah dibuka kunci kesuksesan untukmu. Kalau ada seorang anak dimudahkan langkahnya untuk berbakti, itu artinya pintu kesuksesan telah dibuka oleh Allah. Tapi begitu sebaliknya, jika ada anak kok susah baik sama orang tuanya, ditutup pintu kesuksesan. Dia akan sengsara. Mungkin ada yang berkata, bapakku jahat, dihindari, tidak harus perangi. Bapakku bermaksiat terus, diajak agar taat kepada Allah. Enggak ada memusuhi orang tua. Enggak ada dolim kepada orang tua, enggak ada. Apalagi orang tua yang baik-baik seperti orang tuamu, Masya Allah nak ya. Yang baik, hati-hati. Seandainya orang tua tidak baik pun tidak boleh kita berbuat tidak baik kepada orang tua. Ini saja nak ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang. Dan pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami kelak anak-anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Jadikan kami dengan orang tua kami dengan anak-anak kami ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah selama ini Allah. Kekasaran yang pernah kami lakukan kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan itu pahala untuk orang tua kami dan ampuni kami ya Allah. Kecuekan kami, ketidakpedulian kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Itu ayahanda kami, itu ibunda kami ya Allah. Berikan kepada kami pertolongan, kekuatan darimu ya Allah untuk berbakti dan mengabdi kepada orang tua kami ya Allah. Lembutkan lisan kami di saat bertutur kata dengan orang tua kami ya Allah. Lembutkan perilaku kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah di saat kami berurusan dengan orang tua kami ya Allah. Mudahkan kami untuk mengabdi dan berbakti pada orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim dan aniaya kepada orang tua kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami ya Allah.
Tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan orang tua kami dan anak-anak kami, murid-murid kami, guru-guru kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, buka hati anak-anak kami ini semua ya Allah. Anak-anak kami dan siapapun yang menyaksikan acara ini ya Allah, buka hatinya. Mudahkan mereka untuk mengabdi kepada orang tua mereka. Yang pernah jahat dan pernah jahat dan pernah jahat, jadikan malam ini malam berbakti ya Allah, malam tobat ya Allah. Dan buka pintu kebaikan setelah itu ya Allah. Pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah meninggal ampuni ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, berikan segala kebaikan yang terjadi saat ini, sebelumnya dan setelahnya kepadanya ya Allah. Wahai Dan yang Maha Kasih, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Saya mohon maaf, doa selalu beri taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nasihat untuk santri pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon sebelum mari kita tutup majlis mulai dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.